KPK atau pemerintah dalam hal ini justru kalau Hasto tidak ditahan sekarang, itu justru KPK sudah the end, the game over lah, mati atau tinggal nama aja, marwahnya sudah kehilangan, rohnya sudah tidak ada. Ini dengan kasus Harun Masiku ini, apakah Megawati tidak terlibat atau keluarga Megawati tidak terlibat? Apalagi di PDIP kan sebentar lagi akan ada kongres, karena PDI ini partai besar, partai yang sudah mempunyai taring. Tapi kalau pemimpinnya yang membuat kebijakannya adalah Bu Mega terus seperti itu, jadi akan gampang dikalahkan oleh atau dijinakkan oleh lawan-lawan politik PDIP seperti itu, untuk ngobok-ngobok PDIP gitu loh. Ya kita biarkan aja Bu Mega ini ketua umum PDIP, kita mainin terus ini gitu. Oke teman-teman, ini video kali pertama saya monolog ya. Jadi karena keterbatasan ya, karena bingung mau nyari narasumber siapa ini untuk ngajak bahas polemik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan adanya juga kasus penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan dibarengi dengan adanya instruksi dari Megawati tentang larangan atau untuk menunda ikut retreat yang diselenggarakan oleh Presiden bagi kepala daerah dari PDIP begitu. Ini tempat ruang kerja saya di rumah. Namanya saya bikin video di tempat podcast ya, cuman karena jaraknya antara di rumah dengan tempat podcast itu kurang lebih, kalau jalan macet 2 jam gitu. Kalau ke sana aja 2 jam, bolak-balik berarti 4 jam habis waktu saya sia-sia ya. Daripada ribet ya, saya buat aja video sendiri di rumah begitu. Jadi kalau saya melihatnya, ini sebelum Hasto ditahan kan sebenarnya dari pihak PDIP, baik itu Bu Megawati dan Bapak Hasto sendiri sudah mengarah ke dukungan terhadap program Pak Prabowo atau program dari Presiden seperti itu. Misalnya ada berita tentang Megawati mendukung makan siang gratis, kemudian Hasto mendukung makan siang gratis seperti itu. Itu artinya kan secara psikologis dari PDIP ingin memberikan kode bahwa oh saya udah dukung kamu loh, tolong dong jangan ditahan Pak Hasto gitu mungkin maksudnya. Tapi ternyata mengejutkan, setelah kepala daerah dilantik, kemudian tepat saat kepala daerah dilantik, kemudian KPK menetapkan Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP tersangka dan ditahan seperti itu. Ini tentu secara psikologis pasti mengejutkan dari pihak PDIP, karena mereka menganggap oh mereka sudah memberikan kode akan mendukung program makan siang, makan bergizi gratis itu, tapi kok tetap kami dibuat seperti ini gitu, menurut perspektif PDIP mungkin ya. Nah ini tentu menurut saya menjadi bumerang bagi PDIP, dan akhirnya secara
cepat dan secara tidak lama setelah penahanan itu muncullah surat dari Megawati itu untuk melarang atau menunda ikut retret bagi kepala daerah PDIP. Termasuk kepala-kepala daerah yang di Bali kan, misalnya Pak Koster dan teman-teman kepala daerah di Bali yang lain dari PDIP, semua kebingungan pasti. Kecuali yang saya lihat itu Bupati Karangasem. Bupati Karangasem, kenapa beliau ikut retret? Ya karena beliau tidak ada beban psikologis, karena beliau kan memang satu-satunya kepala daerah yang bukan dari PDIP yang menang di Bali gitu. Nah, ini saya mungkin melihat saya menganalogikan case ini seperti seorang anak, atau ini dulu kan PDIP dan Jokowi itu satu gerbong ya. Tentu ibarat sebuah perkawinan, mereka kawin lah dulu, Jokowi dan PDIP ini. Nah, tiba-tiba pada saat Pilpres kan mulai cerai. Sebenarnya ini kan dampak dari dinamika hubungan yang kurang bagus antara Jokowi dan Megawati. Itu awal mulanya. Dan awal mulanya sekali adanya pidato dari Megawati yang mengatakan Jokowi tanpa PDIP itu apa gitu, nggak ada apa-apanya gitulah. Dan juga Jokowi sempat dipermalukan di publik, padahal beliau waktu itu masih dalam posisi sebagai presiden, didudukkan seperti ini dan direkam oleh Puan Maharani seperti itu kan. Itu menunjukkan bagaimana power dari Bu Mega itu sangat kuat terhadap kader-kadernya, termasuk kadernya yang jadi presiden. Itu menurut saya mungkin sampai sekarang, sebagaimanapun Presiden Jokowi atau Pak Jokowi dijatuhkan, dibilang terkorup versi apa itu yang kemarin tuh. Tapi tetap banyak masyarakat yang melihat Pak Jokowi ini orang baik. Kenapa? Karena masyarakat sudah tahu bahwa yang memegang kendali paling keras itu sebenarnya adalah Bu Mega. Jadi masyarakat psikologisnya bahwa apapun pemerintahan yang terjadi 10 tahun terakhir, yang kita tahu bahwa yang berkuasa adalah PDIP, jadi bukan kehendak Jokowi. Jadi bagaimana rusaknya negeri ini bukan karena Jokowi, tapi karena diktator yang diciptakan oleh Megawati. Itu secara psikologis yang terjadi di masyarakat, dampak dari intervensi-intervensi yang dilakukan Megawati terhadap kadernya. Bahkan Megawati dulu kan sering menegaskan bahwa kalian semua petugas partai. Jadi apapun harus nurut sama ketum gitu. Terlebih dengan adanya video Bambang Pacul tentang undang-undang perampasan aset. Undang perampasan aset gampang, Pak. Serahkan aja, bicarakan aja di atas dulu. Kita ini mah Korea semua, begitu. Jadi kan sebenarnya negeri ini kan diatur oleh ketua umum partai, begitu. Nah, ini diperjelas lagi, diperkuat lagi dengan adanya instruksi dari Megawati terhadap kepala daerah. Bagaimana publik diberikan gambaran bahwa wah,
ternyata yang mengatur negeri ini, bahkan pemerintahan di daerah itu semua adalah partai, bukan kebijakan-kebijakan yang memang penting untuk rakyat seperti itu. Ini saya disclaimer, tidak ada maksud untuk, bukan atas kebencian terhadap PDIP ya. Ini karena murni karena melihat secara objektif bagaimana sejarahnya. Bahkan dulu sebelum Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden 2014 kan, dulu kan sempat ada opini bahwa Megawati sebenarnya tidak setuju Jokowi jadi presiden waktu itu. Tapi setelah melihat euforia masyarakat, akhirnya PDI lah mengusung Jokowi seperti itu. Nah, kegagalan program dari Nawacita atau program dari revolusi mental itu dianggap masyarakat bukan kesalahan Jokowi, karena Jokowi disandera atau semua langkahnya itu diintervensi oleh partainya sendiri, atau dalam hal ini adalah Bu Ketua Umum atau Megawati. Mungkin tidak semua ya, pasti sebagian besar lah yang bertentangan dengan keinginan partai, tentu pasti Jokowi diintervensi seperti itu. Ya, jadi lucu emang. Ini karena posisi kepala daerah ini dampak dari perceraian antara ibu dan bapak. Kalau saya ngikut ibu, bapak marah. Kalau saya mengikut bapak, ibu saya marah. Sebenarnya kan kalau kepala daerah yang sudah dilantik oleh presiden ini tidak lagi menghiraukan instruksi dari Bu Mega, sebenarnya kan tidak apa-apa. Beliau meskipun dipecat oleh PDIP tetap, misalnya wali kota tetap wali kota, gubernur tetap gubernur, bupati tetap bupati. Cuma kan mereka punya etika, sudah begitu dibesarkan oleh partai kok malah seperti ini. Tapi kalau ngikut juga diolok-olok oleh publik, karena ini gimana nih, kayak anak kecil ini. Ya memang kan banyak opini mengatakan ini karena posisi Bu Mega ya sudah berumur, sudah usia seperti itu. Jadi wajarlah secara hukum psikologis manusia kan, dari anak-anak kemudian dewasa, tuanya kembali sifatnya seperti anak-anak seperti itu. Dan kita saksikan sendiri kan beberapa pidato live dari Ibu Mega yang beliau sering panas emosi kemudian diolok-olok oleh publik. Ini murni menurut analisa dari saya begitu, tidak ada hubungan dengan yang lain. Nah, kalau saya melihat itu mungkin di satu sisi ini mungkin ada sebuah skenario juga dari skenario politik pasca Hasto Kristianto ditangkap begitu. Misalnya tentunya kasus-kasus yang dimiliki oleh, ibarat anak yang dulu bersama orang tuanya yang belum cerai kan, dapurnya sudah, anak-anak semua udah tahu begitu loh. Dapurnya sudah tahu, hitam putihnya sudah tahu. Nah sekarang tiba-tiba Hasto ditangkap, dan pada saat mungkin
dalam beliau di penjara ini, apakah tidak mungkin kalau tidak ada pembelaan dari PDIP, apakah tidak mungkin Hasto akan speak up hal-hal yang lain, kasus-kasus lain? Misalnya Hasto pasti berpikir, wah kok saya ini tidak ada yang membela nih, wah kok saya tidak ada yang melindungi nih ya, saya bongkar aja lah semua, biar sekalian basah semua, biar hancur semua nih gitu. Ya, itu dulu kan pasti Hasto pun sebagai sekjen pasti tahu dong kader-kadernya semua, yang mana yang pemain, mana yang, karena dalam politisi itu ada jargon bahwa tidak ada politisi yang bersih, cuman apes atau tidak apes aja gitu loh. Pasti Hasto berpikir begitu, wih cuman kesalahan saya cuman segitu, saya sampai dibuat begini. Si itu kepala daerah itu dulu saya tahu persis itu, dia seperti A, B, C, D itu, tapi kok aman-aman aja dia. Si ini juga saya tahu gimana mainnya dia, tapi kok dia aman gitu, tidak ditangkap seperti saya, tidak dipenjara seperti saya. Itu mungkin ditakutkan oleh Megawati, sehingga dia ingin menciptakan sebuah opini publik bahwa Megawati tetap berpihak pada Hasto, meskipun pada kenyataannya pada saat penangkapan tersebut tidak ada kader petinggi PDIP yang hadir pada saat itu, kecuali yang saya lihat itu pada saat itu adalah Adiana Pitupulu. Megawati dan anak-anaknya Puan dan Prananda dan petinggi-petinggi PDIP lainnya pun tidak ada hadir kan, kecuali ada konferensi pers dari teman-teman PDIP. Nah ini tentu akan menyebabkan kekacauan politik antara pusat dan daerah, terutama di Bali. Karena di Bali rata-rata pemenang pilkada kemarin adalah PDIP, kecuali Kabupaten Karangasem. Dan dulu Pak Koster dan beserta kader-kader PDIP yang lain yakin bahwa meskipun kita beda, kita tetap bisa menjaga hubungan baik dengan pusat, dengan Pak Prabowo begitu. Sehingga dengan optimisme seperti itu, mereka bisa meyakinkan publik bahwa meskipun saya jadi gubernur atau bupati atau wali kota dari PDIP di pusat itu beda, itu tetap akan bisa berjalan dengan bagus, dengan baik pemerintahan. Tapi dengan adanya ini bisa gawat nih bos. Tapi di luar itu semua, Prabowo dan Pak Jokowi dan Gibran dan lain-lain pasti sudah tahu lah bagaimana karakter dari Ibu Mega dari PDIP. Jadi beliau tentunya pasti paham psikologis kepala daerah yang bingung kondisinya seperti sekarang ini, harus ikut retreat atau harus mengikuti instruksi dari Megawati seperti itu. Jadi ini menarik ini disaksikan sampai acara retreat berakhir, dan bagaimana nasib Hasto Kristianto yang menurut opini dari Fahri Hamzah juga, saya baca judul sebuah video itu, Hasto sejak Hasto ditahan, kemudian besoknya kemarin kalau nggak salah ya, itu beredar video Hasto mengatakan bahwa Jokowi lah yang menyebabkan adanya revisi undang-undang KPK. Nah kalau kita berbicara pelemahan KPK, tentu KPK atau pemerintah dalam hal ini, justru kalau Hasto tidak ditahan sekarang, itu justru KPK sudah the end, the game over lah.
mati atau tinggal nama aja, marwahnya sudah kehilangan, rohnya sudah tidak ada. Karena Hasto sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai tersangka, sudah diperiksa berkali-kali. Kemudian dengan statement-statementnya Hasto Megawati yang tiba-tiba luluh mendukung program makan bergizi gratis, mendukung program-program dari Prabowo. Terus kemudian apakah Hasto tidak jadi ditahan? Ya kan hukum tentang ya KPK tidak ingin kehilangan marwah atau tidak ingin kehilangan roh lah. Tentunya Hasto ditahan dengan harapan publik tetap mempercayai bahwa KPK ini tidak bisa diintervensi oleh opini apapun itu gitu. Ya menurut saya bagus lah, daripada dulu Hasto tersangka tiba-tiba sekarang kasusnya hilang gitu misalnya kan lucu. Jadi negara ini mau, apakah negara ini akan dipermainkan dengan kasus-kasus begitu terus? Kan tidak bagus juga kan. Ya kalau memang bersalah ya hukum. Kalau memang ada yang speak up yang lain, misalnya ada si ini, si itu yang bermasalah sebelumnya, ya tinggal masalahin aja semuanya. Ada juga analisa bahwa ini dengan kasus Harun Masiku ini apakah Megawati tidak terlibat atau keluarga Megawati tidak terlibat, atau mungkin kasus-kasus lain itu apakah Megawati itu dan keluarganya tidak terlibat. Karena politik itu kan ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar. Siapa tahu sudah ada diskusi nih, oh kalau ini dibuka semua, yang kena termasuk juga keluarganya Ibu Mega atau Bu Mega juga sendiri dan keluarganya yang lain, termasuk kasus-kasus lain gitu ya. Apalagi di PDIP kan sebentar lagi akan ada kongres. Ya mungkin aja dari pihak lawan-lawan politiknya PDIP menginginkan bahwa Bu Mega tetap jadi ketum. Kalau Bu Mega tetap jadi ketum, gampang lawan PDIP. Ya tinggal mainin psikologis-psikologisnya melawan orang tua kan. Nah, justru berbahaya ketika PDIP ini diganti ketum dengan yang lebih rasional, misalnya lebih dewasa dalam politik, misalnya Puan dan yang lain, tentu akan menyulitkan dari pihak Prabowo. Karena PDI ini partai besar, partai yang sudah mempunyai taring. Tapi kalau pemimpinnya yang membuat kebijakannya adalah Bu Mega terus seperti itu, jadi akan gampang dikalahkan atau dijinakkan oleh lawan-lawan politik PDIP seperti itu. Ini analisa menurut saya, ini ada juga niatan untuk ngobok-ngobok PDIP gitu loh. Ya kita biarkan aja Bu Mega ini ketua umum PDIP, kita mainin terus ini gitu. Tapi ini kembali lagi analisa saya pribadi, mungkin juga tidak seperti itu kan. Ya kita tahu lah Bu Mega ya semoga negara ini tidak rusak lah karena politik-politik seperti ini ya. Ya next, itu aja mungkin analisa yang bisa saya berikan, karena ada permintaan dari beberapa teman bagaimana sih sudut pandang Jack Bali melihat kisruh PDIP dengan Jokowi dengan Prabowo ini begitu. Ya begitu, kalau saya melihatnya seperti itu.
Saya tidak ada terikat dengan PDIP, tidak ada juga terikat dengan pihak Prabowo, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita seruput dulu kopinya.